Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sri Melati dengan NIM 250201051. Di sini saya akan menceritakan hasil reviewan saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini terdapat 260 slide. Nah, di sini saya akan menceritakan hasil reviewan tersebut. Jadi pada sistem informasi manajemen ini merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam dunia organisasi dan bisnis karena berfungsi untuk membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Lalu dalam awal pembahasan itu ada mengenai konsep dasar sistem. Yang diartikan sistem ini sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah sistem juga terdapat beberapa karakteristik yang sangat penting. Nah, apa saja sih? Yaitu ada komponen, batas sistem, lalu ada lingkungan luar sistem, lalu ada juga yang namanya penghubung, masukan, proses, keluar, serta ada juga tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah itu ada juga menjelaskan tentang informasi. Informasi itu apa sih? Jadi informasi itu merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna yang dapat digunakan oleh penerima untuk mengambil suatu keputusan. Untuk mengambil suatu keputusan, informasi yang baik dan akurat, relevan, tepat waktu, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut apa saja. Nah, setelah itu juga ada pengertian dari sistem informasi. Jadi sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, lalu ada juga menyajikan informasi untuk mendukung suatu operasi manajemen serta mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, setelah itu juga terdapat beberapa komponen utama yang disebut dengan building block dan atau juga disebut dengan blok penyusun sistem informasi. Nah, komponen tersebut meliputi blok masukan, blok model, blok proses, blok keluar, lalu blok teknologi, ada juga blok basis data dan blok kendali. Nah, setelah itu juga ada membahas tentang perangkat yang terkait pada sistem informasi. Jadi apa saja sih perangkat itu? Perangkat yang terkait dalam sistem informasi itu ada hardware, software, brainware, lalu ada data, prosedur. Nah, sebuah komponen tersebut harus bekerja sama terpadu agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan secara lancar. Nah, ada juga pengolahan data sistem informasi yang melibatkan berbagai tingkatan manajemen, mulai dari top manajemen, ada juga middle manajemen, lalu ada juga lower manajemen. Nah, masing-masing tersebut memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawabnya sendiri apa saja. Nah, setelah itu juga ada menjelaskan tentang sumber daya yang harus dikelola oleh manajer. Apa saja sih yang dikenal dengan istilah itu 6M1I, apa saja itu? Jadi 6M1I ini ada man, lalu ada juga money, material, lalu ada juga matching, ada juga method dan information. Nah, lalu informasi ini menjadi salah satu sumber daya terpenting. Karena apa? Karena menjadi suatu dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, lalu di sini juga ada fungsi-fungsinya manajemen. Nah, fungsi-fungsinya manajemen ini meliputi apa saja sih? Meliputi suatu perancangan, perorganisasian, lalu ada juga pengarahan, lalu ada juga penyusun tenaga kerja dan pengendalian. Nah, sistem informasi manajemen ini berperan membantu seluruh fungsi tersebut agar berjalan lebih efektif dan efisien lagi. Nah, setelah itu juga peran manajer ini menjelaskan juga bahwa manajer ini memiliki peran interpersonal. Terus ada juga informasional dan pengambilan keputusan, informasi yang berkualitas dan membantu manajer menjalankan seluruh peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu ada juga membahas tentang manajemen kualitas dan total quality. Nah, apa aja sih? Jadi kualitas ini menjadi faktor
faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, karena pengaruhnya itu terhadap kepuasan pelanggan atau daya asing terhadap perusahaan tersendiri gitu. Nah, setelah itu juga ada perkembangan bisnis internet, lalu intranet dan eksternet. Nah, yang mendukung suatu aktivitas bisnis modern. Nah, teknologi informasi ini memungkinkan organisasi bekerja ini lebih cepat, lalu lebih luas dan lebih efisien lagi. Nah, setelah itu juga ada di bagian komputerisasi. Dalam bagian komputerisasi ini menjelaskan pengguna komputer dalam organisasi, seperti mempercepat pengolahan pada data, lalu meningkatkan akurasi, mengurangi kesalahan, dan mempermudah penyimpanan informasi. Nah, ada juga peran dalam analisis dan programmer. Di sini ada dua peran. Nah, dalam analisis ini bertugas untuk menganalisis kebutuhan dan merancang sistem. Nah, sedangkan programmer ini bertugas untuk mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam bentuk program. Nah, setelah itu juga ada pembangunan sistem digunakan dengan menggunakan pendekatan SDLC. Nah, menggunakan SDLC ini meliputi tahap rancangan, lalu ada analis, lalu ada perencanaan, lalu ada juga pemeliharaan. Nah, tahapan ini membantu organisasi tersebut menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu juga ada membahas berbagai alat bantu untuk perkembangan sistem. Apa saja alat bantunya? Itu ada flowchart, lalu ada DFD, lalu ada IRD, dan ada HIPPO. Nah, dan ada penormalisasi data, basis data. Nah, alat-alat tersebut digunakan untuk menggambarkan proses, lalu aliran data dan struktur data dalam sebuah sistem. Nah, lalu ada juga bagian input dan mengoutput. Nah, pada bagian input dan output ini dijelaskan betapa pentingnya merancang formulir dalam memasukkan dan laporan keluar yang efektif agar informasi tersebut dapat disajikan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Nah, setelah itu juga ada membahas tentang keamanan sistem informasi. Nah, yang bertujuan untuk menjaga keberhasilan sistem tersebut. Ada juga ketersediaan dan integritas data. Nah, keamanan tersebut menjadi aspek yang sangat penting karena informasi merupakan aset berharga bagi organisasi tersebut. Nah, setelah itu juga ada juga contingency planning yang meliputi emergency plan, backup data, lalu ada juga vital records plan untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan. Nah, atau bencana yang dapat menghambat operasional organisasi. Nah, setelah itu ada juga menjelaskan tentang referensi engineering, restructuring, dan relearning. Nah, sebagai apa? Sebagai upaya memahami, lalu memperbaiki maupun merancang ulang sistem agar sistem tersebut lebih efektif dan sesuai kebutuhan organisasinya. Nah, setelah itu di bagian akhir itu ada menjelaskan peran sistem informasi manajemen dalam berbagai bidang fungsional organisasi. Nah, apa saja? Seperti sistem pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, lalu manufaktur, produksi, persediaan, dan pengendalian kualitas. Nah, jadi hasil reviewan saya ini pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen ini merupakan kombinasi antara manusia, lalu kombinasi terhadap teknologi, prosedur, ada juga data, dan mode yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Nah, informasi tersebut membantu suatu organisasi dalam melakukan perencanaan atau perencanaan pengendalian, pengambil keputusan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di era digital pada zaman sekarang ini. Mungkin cukup hanya itu yang dapat saya ceritakan dari hasil reviewan pada materi atau pada matkul Sistem Informasi Manajemen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.